Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan hanya mengingatkan. Saudara, Allah itu berintegritas sangat tinggi terhadap tatanan atau aturan yang telah dibuatnya. Kalau ia memberikan kehendak bebas kepada manusia, maka ia juga tidak akan mengintervensi. Ia hanya bisa mengingatkan saja. Jadi, ketika Hawa memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memberikan kepada suaminya, mereka memakannya. Allah membiarkan. Apakah Allah tidak bisa mencegah dan berbuat sesuatu supaya hal itu tidak terjadi? Tentu bisa, tetapi Allah tidak lakukan. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, maksud saya buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Ya kan saudara? Allah membiarkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberi peringatan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Demikian juga ketika Kain mengajak adiknya Habil ke padang lalu membunuhnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 4 ayat 8. Allah juga diam karena dia sudah mengingatkan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 6-7. Saudara, terhadap orang-orang pada zaman Nuh juga sama. Ketika mereka menolak masuk ke dalam bahtera, Tuhan tidak berbuat apa-apa, karena Tuhan telah mengingatkan mereka melalui pemberita kebenaran, yaitu Nuh. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 38, "Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera." Jadi sangat jelas bukan saudara, mereka tidak mengindahkan sama sekali. Terhadap kita pun sama. Tuhan juga mengingatkan agar kita selalu berjaga-jaga dan bertobat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Saudara, ayat ini berbicara tentang kegagalan generasi pertama bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dikatakan kejadian itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, umat pilihan yang hidup dalam zaman perjanjian baru ini, agar tidak bernasib sama, yaitu binasa. Kita diingatkan agar tidak seperti mereka yang tegar tengkuk dan bersungut-sungut ketika ada di padang gurun.
Ini harus benar-benar kita perhatikan, saudara. Kenapa? Karena hidup kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Kita ini juga tegar tengkuk. Seringkali kita lebih memilih memberontak kepada Tuhan daripada taat kepadanya. Kita lebih memilih menjadi seteru Allah daripada menjadi sekutunya. Kapan itu? Yaitu ketika kita hidup dalam daging, menuruti segala hasrat, ambisi, dan keinginan kita tanpa mau peduli terhadap perasaan Allah. Roma 8 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, dalam hidup ini kalau mau jujur, kita lebih memilih bersahabat dengan dunia daripada bersahabat dengan Allah. Padahal dengan begitu kita menjadi musuh Allah. Kalau menjadi musuh Allah, kita tidak akan bisa menang. Kita pasti binasa. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas sekali bahwa dalam banyak ayat Tuhan sudah mengingatkan dan tetap mengingatkan, tetapi kitanya saja yang bandel, bahkan mempermainkan Tuhan dan berkata, "Mana hari Tuhan?" Padahal kalau hari Tuhan belum tiba, bukan berarti Tuhan lalai, tetapi karena Dia sabar dan menghendaki kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melalui setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami setiap hari, Tuhan sebenarnya juga mengingatkan kita. Mungkin kita gagal dalam bisnis, mengalami sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, persoalan hukum, atau bahkan melalui bencana, krisis ekonomi, krisis politik, dan sebagainya, di mana seperti kita tahu, Tuhan turut bekerja dalam kesemuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kebaikan artinya supaya kita bertobat. Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan itu. Tetapi tidak banyak yang mengindahkan, saudara. Tidak memiliki kepekaan, sehingga peristiwa yang sebenarnya memuat berkat kekal, berkat abadi itu berlalu saja. Kita juga seringkali abai dalam usaha kita mencari Tuhan dan kerajaannya. Maksud saya, kita tidak serius, kita jarang memeriksa kemajuan kerohanian kita. Yang kita perkarakan selalu hanyalah yang jasmani, yang duniawi, yang kelihatan saja. Padahal itu semua akan berlalu dan kita semua akan masuk ke dalam kekekalan, saudara. Kalau sampai kelak kita tidak dikenal lalu ditolak Tuhan, bagaimana? Kita menyesal pun sudah tidak ada obatnya, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kita sadar tapi sudah di ujung maut atau di balik kubur, itu juga percuma. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita mengulang kesalahan Hawa, Adam,
bangsa Israel. Ingat, Tuhan sudah memberi peringatan. Mari saudaraku, kita latih kepekaan kita. Kita periksa apakah kita sudah mengindahkan peringatannya. Kita cepat-cepat berbalik dan bertobat, supaya kelak kita tidak menyesal. Amin. Tuhan memberkati.